Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Melinda. Saya dari 12-2 dan nomor absen saya itu 27. Jadi di sini saya akan menyampaikan larutan penyangga pada tubuh manusia. Dimana saya ngambil itu contohnya air liur. Air liur manusia bersifat asam dengan kisaran pH normal antara 5,6 dan 7,9. Air liur yang memiliki pH seimbang 6,2 hingga 7,6 yang membantu menjaga kesehatan mulut dan melindungi gigi. Saliva mengandung sistem penjaga yaitu ion bikarbonat dan fosfat yang dapat menjaga kesetimbangan pH asam yang terbentuk dalam fermentasi akibat dari sisa-sisa makanan. Jadi, gimana ya larutan penyangga ion bikarbonat dan fosfat menjaga kestabilan asam yang masuk ke dalam mulut. Jadi, ion bikarbonat menetralkan asam dengan air liur dengan membentuk CO2 dalam air dengan membentuk CO2 dan air melalui reaksi ion H+, sedangkan fosfat menetralkan asam dengan membentuk ion dihidrogen fosfat H2PO4- melalui reaksi dengan ion H+. Jadi nama senyawa dari ion bikarbonat adalah HCO3- dan untuk fosfat sendiri itu ada PO43-. Senyawa bikarbonat yang terdapat dalam air liur adalah natrium bikarbonat NaHCO3. Senyawa fosfat yang terdapat dalam kalsium fosfat itu ada Ca3PO42. Jadi di sini ada manfaat dari keseluruhan kedua komponen bekerja sama dalam menjaga keseimbangan pH air liur, yaitu melindungi enamel gigi dan mendukung proses remineralisasi yang semuanya penting untuk menjaga kesehatan gigi serta mulut. Jadi jenis penyangga itu ada dua, dimana yang pertama itu penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi, dan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Lalu reaksi penyangga yang ada di ion bikarbonat dan juga fosfat itu yang pertama ada H+ ditambah HCO3- itu jadi H2CO3, dimana asam lemah atau penambahan sedikit asam ke penyangga asam. Lalu yang kedua itu OH- ditambah H2CO3, itu menjadi HCO3- plus H2O, dimana basa lemah itu penambahan sedikit basa lalu menjadi penyangga basa. Lalu penambahan asam H+ itu H+ ditambah HPO24- itu jadi H2PO4- dan penambahan basa OH- itu jadi OH- plus H2PO4- itu menjadi HPO24- plus H2O. Jadi dari kedua reaksi tersebut itu termasuk asam lemah. Asam lemahnya hidrogen fosfat H2PO4 dan basa konjugasinya hidrogen fosfat HPO24-. Jadi ada fungsi reaksi di mana yang pertama itu ion bikarbonat HCO3-, di mana itu yang pertama menetralisir asam setelah makan. Bikarbonat dapat membantu menetralkan asam yang telah diproduksi oleh bakteri saat mencerna gula, sehingga mencegah remineralisasi enamel gigi serta mengurangi risiko gigi berlubang. Yang kedua, menjaga pH air liur agar tetap netral atau sedikit basa sekitar pH 6,5 sampai 7,5 sangat penting untuk melindungi gigi dari erosi akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri mulut setelah mengonsumsi makanan. Dan yang ketiga, membantu proses pencernaan. Ion bikarbonat di dalam air liur dapat membantu memulai proses pencernaan dengan cara menetralisir asam lambung ketika makanan dikunyah dan ditelan serta memastikan pH yang sesuai saat makanan yang masuk ke lambung. Jadi, ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam, ion bikarbonat dalam saliva akan bereaksi dengan asam tersebut, menghasilkan air dan garam. Reaksi ini menetralkan asam dan menjaga pH mulut agar tetap stabil. Menjaga pH mulut, mengapa pH mulut sangat penting? Karena karena itu dapat mengakibatkan emel gigi atau dia adalah lapisan terluar gigi yang keras. Ketika pH mulut menjadi terlalu asam, emel gigi akan kehilangan mineral dan menjadi lebih lemah. Kondisi tersebut dinamakan demineralisasi. Lalu yang kedua, akan adanya bakteri, di mana bakteri itu hidup di dalam mulut yang akan menghasilkan asam jika tidak segera dinetralkan. Asam ini dapat merusak emel gigi dan menyebabkan karies.
fungsi reaksi dari yang kedua itu fosfat HPO24-, di mana yang pertama, dalam air liur larutan ini dapat mencegah erosi gigi, membantu melindungi gigi dari asam dengan menstabilkan pH air liur. Yang kedua, remineralisasi enamel gigi. Setelah terjadi remineralisasi oleh asam, itu membantu memperkuat struktur pada gigi dan memperbaiki kerusakan kecil pada enamel gigi. Yang ketiga, menstabilkan area lingkungan mulut. Itu membantu menjaga keseimbangan ion dalam air liur yang mendukung kesehatan dari jaringan lunak pada mulut serta gigi. Mengapa keseimbangan fosfat itu penting? Jadi dengan tidak menjaga keseimbangannya, kita akan mendapatkan karies. Itu dimana kekurangan fosfat dalam saliva yang dapat meningkatkan risiko terjadinya karies gigi karena email gigi menjadi lebih mudah rusak oleh asam. Lalu yang kedua ada karang gigi. Kelebihan kalsium dalam saliva tanpa diimbangi dengan fosfat yang cukup dapat menyebabkan pembentukan karang gigi. Lalu bagaimana cara meningkatkan kadar fosfat dalam saliva? Dimana yang pertama itu konsumsi makanan kaya fosfat. Jadi contohnya itu ada daging, ikan, susu, keju, dan kacang-kacangan. Lalu yang kedua, gunakan pasta gigi berfluoride. Berfluoride dapat meningkatkan kadar mineral dalam saliva termasuk fosfat. Lalu yang ketiga, periksakan gigi secara berkala. Dokter gigi dapat memberikan saran yang tepat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi, kedua sistem penyangga seperti ion bikarbonat dan fosfat bekerja sama untuk menjaga kesehatan mulut dengan cara menstabilkan pH air liur serta melindungi gigi dari kerusakan asam dan mendukung proses pencernaan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil untuk kali ini adalah air liur memiliki pH normal antara 5,6 hingga 7,9 dan mengandung sistem penyangga berupa ion bikarbonat dan fosfat yang menjaga keseimbangan pH. Bikarbonat HCO3- menetralkan asam dengan membentuk CO2 dan air, sedangkan fosfat H2PO4- menetralkan asam dengan membentuk dihidrogen fosfat. Kedua ion ini bekerja sama untuk menjaga pH air liur, melindungi enamel gigi, mendukung remineralisasi, serta membantu proses pencernaan. Sistem penyangga ini sangat penting untuk kesehatan gigi serta mulut. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.